Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPJ Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya atas nama Lailia Ulfa Afrika Pipo dengan NIM 25141814125 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang akan melaksanakan field teaching pada siswa kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di SMA Muhammadiyah 2 Tugumulyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Berarti siap ya buat ikut pelajaran hari ini? Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan mimpin doanya. Selamat. Sebelumnya ibu mau cek kerapiannya dulu. Coba lihat bajunya sudah dimasukkan belum ke dalam celana maupun rok. Belum. Udah rapi belum? Ya. Jilbabnya udah rapi belum? Apakah kelihatan enggak? Coba dirapikan dulu. Nah, kalau sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng semua, silahkan dilihat sekitarnya, lihat kanan, kiri, bawah meja ada sampah atau tidak? Tidak. Ya, berarti sudah bersih ya? Semua ya? Oke, ibu akan cek kehadiran kalian semua dulu ya. Agung Sugiarto, Afan Rasya, Aprinullah, Gina Dwi Ramadhani. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang untuk menemukan rasa cinta kita, rasa cinta tanah air kita, baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya silahkan berdiri.
menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Siapa yang ingat? Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai Quran surah Asy-Syura ayat 40 dan menguraikan isi dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Coba siapa yang ingin membacakan Quran surat Asy-Syura ayat 40? Oke, silakan Rangga. Innamas sabilu walal ladzina yaslimuna sawa yakina bil ardi ghairil haqq la ikalahum ajrun alaihi sallallahu. Nah, sekarang siapa yang ingin menguraikan isi dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91? Oh, baik, silakan Irma. 1. Larangan tegas terhadap minuman keras dan judi. 2. Qamar dan judi menimbulkan permusuhan serta kebencian. 3. Qamar dan judi menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan sholat. Terima kasih, berarti kalian masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, kalian simak dulu video berikut ini. Tolong disimak dengan seksama ya. Pernah nggak sih kalian melihat secara langsung atau pernah mendengar nggak lihat orang yang berantem maupun minum minuman keras? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba. Ya, pernah saya melihat berita dan video di media sosial tentang pelajar yang terlibat tawuran juga menggunakan narkoba dan hiburan. Oh, melihat dari media sosial ya. Oke. Nah, menurut kalian kok bisa mereka itu berani melakukan hal-hal tersebut? Karena orangnya bukan berorientasi, dianggap hebat oleh teman-temannya, atau karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah. Oke, pengaruh dari lingkungan. Baik. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Saya akan merasa sedih dan prihatin karena seharusnya sebagai pelajar yang berprestasi itu bisa membawa kebaikan bukan malah merusak diri sendiri. Baik, berarti setelah menonton video tadi perasaan kita jadi sedih, menjadi prihatin. Makanya hari ini kita akan belajar menjadi pelajar yang kuat dan berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak baik. Tuh. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, menjelaskan pengertian dan dampak negatif dari perilaku menyimpang. Perilaku yang tadi ya. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang ketiga, menilai dampak sosial dan moral perilaku tersebut. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menolak ajakan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut materi pertama, yaitu tentang perkelahian pelajar atau biasa kita sebut dengan tawuran. Apa itu tawuran? Tawuran adalah tindakan kekerasan antar siswa atau antar kelompok pelajar biasanya ya. Nah, biasanya tawuran ini dipicu oleh emosi, gengsi maupun ajakan teman. Padahal dalam Islam melarang perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Faktor penyebabnya apa? Yang pertama, emosi yang tidak terkendali. Tuh. Yang kedua, solidaritas. Nah, dampak tawuran itu tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga keluarga, sekolah, baik masyarakat. Yang kedua, minuman keras atau khamr. Nah, dalam Islam, khamr atau minuman keras adalah segala jenis minuman yang
bisa merusak organ tubuh, terutama hati, otak, dan sistem saraf. Apa itu narkoba? Ya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Semua zat ini dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak fungsi tubuh dan akal. Nah, dalilnya diperkuat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Sikap pelajar muslim. Yang pertama, kalian harus menolak ajakan berkelahi, minuman keras, juga narkoba. Yang kedua, berani berkata tidak pada ajakan buruk. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan tidak? Ya, alhamdulillah kalau paham semua. Sekarang kita akan melangsungkan diskusi. Ada sebuah orientasi masalah. Nih ya, di kota X sering terjadi tawuran antar pelajar yang disebabkan oleh ejekan di media sosial berbeda sekolah. Selain itu, pihak kepolisian sering menemukan pelajar yang terlibat dalam keadaan mabuk atau miras, dan bahkan beberapa di antaranya positif menggunakan narkoba. Nah, kejadian ini membuat nama baik sekolah tercemar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pihak sekolah, guru BP, dan orang tua mereka merasa kesulitan untuk menghentikan perilaku ini karena pelajar yang terlibat merasa solidaritas kelompok mereka lebih penting. Nah, nanti Ibu minta kalian menganalisis dari kasus ini, ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Nah, kita langsung saja ya. Ini kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2, sebelah sana kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti ditulis ya kelompok berapa dan tulis nama anggotanya. Ini orientasi masalah ini sudah dituliskan di sini dan tugasnya ada di belakang. Nanti langsung ditulis saja ya. Kerjakan ya. Baik, silakan dikerjakan. Yang kurang paham boleh bertanya sama Ibu ya. Oke, sudah selesai semua? Sekarang Ibu minta kalian perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang satu. Jelaskan mengapa jika di media sosial dapat memicu terjadinya tawuran antar pelajar di kota X. Karena kurang bijaknya penggunaan media sosial dan dengan emosi pada
diri sendiri dan dapat memicu harga diri, menimbulkan emosi dan rasa dendam, serta memicu solidaritas teman satu sekolah. Baik, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Silakan. Berdasarkan nama saya Bos Haidar, Bos 1, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku tawuran antara pelajar dan apa dalil yang mendasarinya? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Islam melarang keras tindakan kekerasan dan perilaku perkelahian karena dapat menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Baiklah, presentasi dari kelompok 1 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sebelum silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang masalah di kota E. Ada pun 5 pertanyaan. Faktor-faktor yang menyebabkan belajar lebih memilih solidaritas kelompok daripada nanti aturan sekolah. Konflik personal berupa perbedaan pandangan dan masalah pribadi, pengaruh lingkungan berupa kurangnya pengawasan dari pihak sekolah ataupun orang tua. Tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, saya Irma dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dampak psikologis bagi pelajar yang terlibat dalam penggunaan miras dan narkoba? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3, pelajar bisa mengalami gangguan konsentrasi, penurunan motivasi belajar, kecanduan, bahkan gangguan mental seperti depresi dan perilaku agresif. Akibatnya, prestasi akademik menurun dan hubungan sosial menjadi rusak. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi anak-anak, hasil dari diskusi kami yaitu kita sudah melihat bahwasanya tawuran, minuman keras, narkoba itu bisa merusak masa depan. Ya. Jadi sekarang coba kalian renungkan sebentar apa pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan diskusi tadi. Oh boleh. Kami belajar bahwa solidaritas tidak harus diwujudkan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada salah satu teman. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. Saya juga sadar bahwa ejekan kecil di media sosial bisa jadi besar kalau tidak dikendalikan emosi. Ya, bagus ya. Bagus sekali. Artinya kalian sudah memahami akar dan dampak dari permasalahan ini. Jadi mari kita jadikan pelajaran ini sebagai pengingat untuk menjaga diri kita agar terhindar dari pergaulan yang salah. Oke. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Semuanya silakan berdiri. Negaranya ya. Oke, Bu.
Jawabannya di belakang. Sudah dapat semua? Silakan dijawab, tulis nama, kelas, dan dijawab pertanyaannya, ya. Sudah selesai semua? Ya. Sudah, silakan kumpul ke depan. Jadi satu. Ya, jadi satu saja. Baik, kita sudah pada di akhir pembelajaran. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Islam menjaga 3 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, agama, akal, dan jiwa. Nah, tawuran, miras, narkoba itu bisa merusak 3 hal penting tadi. Maka dari itu, pelajar muslim sejati adalah yang mampu menjaga diri dari hal-hal tersebut. Nah, oke. Sekarang ibu tanya, apa pelajaran paling berkesan pada hari ini? Siapa menjawab? Oke, silakan ini. Pelajaran paling berkesan hari ini adalah bahwa tawuran, minuman keras, dan narkoba bukan hanya melanggar aturan sekolah dan hukum negara, tetapi juga dosa besar dalam Islam karena merusak akal, jiwa, dan agama. Saya belajar bahwa menjadi pelajar kuat bukan berarti berani berkelahi, tetapi mampu menahan emosi dan berkata tidak pada ajakan yang salah. Oke. Sekarang, bagaimana caramu menolak ajakan-ajakan buruk tersebut? Siapa ingin jawab? Saya, Bu. Oh, boleh, silakan. Saya akan menolak ajakan buruk dengan tegas dan sopan, mengatakan bahwa saya tidak ingin melakukan hal yang dilarang Allah yang merugikan diri sendiri. Saya juga akan menjauhi teman-teman yang memberi pengaruh negatif dan memilih bergaul dengan orang-orang yang membawa kebaikan serta mengantar untuk berbuat baik. Baik, bagus semua ya jawabannya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas akhir. Tugas ini kalian kumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, tugasnya yaitu buatlah poster digital atau video 1 menit bertema remaja cerdas tanpa tawuran dan narkoba. Sertakan pesan Islami di dalamnya. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.